Cira lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang negara terbersih dan terindah di dunia. Perkenalkan, nama saya Fuad Nuriandika, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Titin Nurlianti, nomor absen 35. Saya Vanessa Rohwidani, nomor absen 36. Swiss adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Swiss dikenal sebagai negara netral namun tetap memiliki kerjasama internasional yang kuat. Ibu kota negara ini adalah Bern. 1. Kondisi geografi. A. Luas wilayah negara terletak di pegunungan Alpen di Eropa Barat Tengah dengan luas 41.285 km persegi. B. Letak astronomis. Swiss terletak di antara garis lintang 45 derajat dan 48 derajat serta bujur 5 derajat dan 11 derajat. C. Batas wilayah negara Swiss berbatasan dengan Jerman di utara, Prancis di barat, Italia di selatan, dan Austria di timur. D. Bentang alam. 1. Swiss berada di daratan Eropa dengan bentang alam berupa pegunungan Alpen, plato Swiss, dan Jura. Sebagian wilayahnya didominasi pegunungan Alpen dengan ketinggian sekitar 13.000 kaki atau 4.000 meter di atas permukaan laut. Alpen. Pegunungan ini biasanya dibagi menjadi Alpen Barat dan Alpen Timur. Pembagian ini adalah sepanjang garisan di antara Danau Konstan dan Danau Como melalui Sungai Rin, Liro, dan Mera. Plato. Plato Swiss atau Plato Tengah dalam bahasa Prancis, Schweizer Midland dalam bahasa Jerman, Altipiano Svizzero dalam bahasa Italia, merupakan satu dari 3 lanskap utama di Swiss selain Pegunungan Jura dan Pegunungan Alpen Swiss. Jura. Pegunungan Jura yaitu pegunungan kecil yang terletak di sebelah utara Alpen memisahkan Sungai Rin dan Rhone. Pegunungan ini terletak di Prancis, Swiss, dan Jerman. Di Prancis, pegunungan ini mencakup wilayah Franche-Comté. 2. Danau terbesar adalah Danau Genewa, terletak di Swiss Barat bersama dengan Prancis. Danau Genewa adalah sebuah danau besar yang terbentuk dari lelehan glasier. Namanya sendiri dalam bahasa Prancis adalah Lac Léman. Luas Danau Genewa yaitu 580 km persegi. 3. Sungai Rhone adalah aliran keluar utama danau itu. Sungai Rhone termasuk salah satu yang legendaris di Swiss. Sungai itu berhulu di Danau Genewa, kaki pegunungan Alpen Swiss, dan bermuara di pantai laut Mediterania, Prancis. Tak sedikit pengunjung yang memimpikan berenang di Sungai Rhone. Yang keempat yaitu Danau Constance, adalah danau terbesar kedua di Swiss, dan seperti Danau Genewa terletak di tapal batas dengan Austria dan Jerman. Merupakan gabungan 3 danau yang membatasi Swiss, yaitu Kanton Este, Galen, dan Thurgau. Jerman yaitu Baden-Württemberg dan Bayern, dan Austria negara bagian Vorarlberg. Danau terbesar adalah Obersee, yaitu danau atas, dengan sudut memanjang di barat laut yang dinampakkan Uberlinger Sea, kemudian Untersee atau danau bawah, dan suatu bagian memanjang yang memisahkan keduanya adalah Rhine-Sea. Total keseluruhan memiliki luas sebesar 571 km persegi, kira-kira 1/5 Danau Toba, dan kedalamannya yaitu 253 meter pada titik terdalam. Danau ini adalah danau terluas ketiga yang melingkupnya. Danau ini pernah beku pada tahun 1795, 1830, 1880, dan 1963. Pulau utama di danau tersebut ialah Pulau Mainau, Pulau Reichenau, dan Pulau Lindau. Namanya berasal dari salah satu kota di tepi baratnya, Konstanz am Bodensee. 2. Penduduk. A. Suku asli Swiss. Salah satu suku besar adalah Helvetians, suku Celtic, dan CH singkatan dari Confederation Helvetica, nama resmi Konfederasi Swiss. B. Jumlah penduduk. Diperkirakan ada sekitar lebih 8 juta jiwa tinggal di negara Swiss, di mana jumlah populasi semakin berkurang di kawasan selatan karena kondisi alam yang semakin tinggi. C. Angka pertumbuhan penduduk.
Kepadatan populasi di Swiss menurut distrik Swiss memiliki populasi 8,57 juta pada pertengahan 2019. Populasinya meningkat 4 kali lipat selama periode 1800 hingga 1990. Rata-rata penggandaan waktu 95 tahun. Pertumbuhan populasi paling tajam pada periode setelah Perang Dunia II, 1,4% per tahun selama 1950 sampai 1970, 2 kali lipat waktu 50 tahun, melambat selama setahun 1970-an hingga 1980-an, dan sejak itu meningkat lagi menjadi 1% selama tahun 2000-an, 2 kali lipat waktu 70 bertahun-tahun. Lebih dari 75% populasi tinggal di dataran tengah, yang terbentang antara pegunungan Alpen dan pegunungan Jura, dan dari Jenewa di daya barat hingga di Rhine dan Danau Constance di timur laut. Pada tahun 2019, penduduk asing di negara tersebut merupakan 25,2% dari populasi. D. Mata pencaharian. Swiss mempunyai kekuatan ekonomi paling baik di dunia. Sektor ekonomi utama Swiss adalah produksi. Sektor produksi utama diantaranya kimia, obat, instrumen pengukuran presesi, dan instrumen musik. Kondisi sosial ekonomi budaya. Kebudayaan. 1. Tradisi kau parade. Di dunia ini memang ada banyak karnaval, parade maupun tradisi budaya yang akan melibatkan berbagai macam hewan sapi. Semua acara seperti ini tentunya juga memiliki keunikan tersendiri dan mempunyai konsep pelaksanaan yang bervariasi pula. Salah satu adat istiadat negara Swiss yang khas dan tergolong cukup unik adalah memiliki tradisi Swiss kau parade dari desa Alpen, Switzerland. Parade ini juga lebih berfokus terhadap budaya serta tradisi pegunungan Alpen yang istimewa. 2. Parade tradisi tahunan. Adat istiadat negara Swiss parade ini, maka sapi-sapi tersebut akan langsung menyusuri desa Alpen dengan menggunakan lonceng besar dan mahkota bunga di leher dan kepala mereka. Lalu warga masyarakat serta para turis akan memadai jalanan guna melihat sapi-sapi yang cantik itu untuk menyusuri pegunungan. 3. Berenang di Sungai Aare. Sungai Aare di kota Bern, Swiss ini memang sangat bermanfaat sebagai tempat berenang orang-orang lokal. Peninggalan. Swiss terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Negara ini juga sangat memelihara kelestarian alamnya. Meskipun sebagian telah berupa reruntuhan, namun pemerintahnya tetap berusaha menjaganya. Berikut 5 tempat bersejarah di negara Swiss. 1. Augusta Raurica. Situs bersejarah pertama yang menarik untuk dikunjungi. Ini adalah reruntuhan pemukiman Romawi yang hingga kini masih terpelihara dengan baik dan tetap terlihat menakjubkan. Populasi penduduk mencapai 20.000 selama abad ke-1 Masehi. Jangan melewatkan pula untuk berkunjung ke museumnya. 2. Ruin of Aventicum yang terletak di kota Vaud. Ini menjadi salah satu pemukiman tertua di Swiss. Kota ini dulunya makmur dan saat ini yang bisa disaksikan hanyalah reruntuhan kota, yang salah satunya adalah reruntuhan Romawi. Terdapat pada kuil, pemandian Romawi atau spa, museum, dan masih banyak lagi. 3. Jembatan Kapel terletak di kota Lucerne yang merupakan kota terpadat di Swiss. Jembatan kapel ini dibuat dari kayu dan merupakan peninggalan dari abad ke-14. Tak hanya indah, jembatan ini juga memiliki nilai sejarah. 4. Kastil Chillon di kota Montreux yang konon dibangun pada abad ke-12 sebelum bangunan kastil ini digunakan sebagai benteng pertahanan. Chillon kastil ini memiliki legenda mengenai penyihir. Bila bisa dilihat pada dinding kastil terlihat berbagai gambar tentang sosok penyihir yang sedang dibakar, sehingga tak heran jika bangunan bergaya Eropa kental ini seperti bangunan di negeri dongeng. Sistem pendidikan di Swiss sangat beragam karena konstitusi Swiss mendelegasikan wewenang sistem sekolah, terutama ke kanton-kanton. Konstitusi Swiss menetapkan dasar, yaitu sekolah dasar wajib untuk setiap anak dan gratis di sekolah negeri, dan konfederasi dapat menjalankan atau mendukung universitas. Usia minimum untuk sekolah dasar adalah sekitar 6 tahun semua kanton, kecuali Obwalden, di mana 5 tahun 3 bulan setelah sekolah dasar para murid mengundurkan diri sesuai dengan kemampuan dan niat jalur karir mereka. Sekitar 25% dari semua siswa sekolah di sekolah menengah pertama dan atas serta pemuka biasanya setelah 12 tahun sekolah secara total ke Madura yang diakui federal atau fakultas akademik yang memberikan akses ke semua universitas. Industri perekonomian Swiss adalah salah satu perekonomian pasar bebas
yang paling maju dan berkembang pesat di dunia. Sektor jasa telah memainkan peran ekonomi yang signifikan, khususnya industri perbankan dan pariwisata. Industri kedua paling dipusatkan di Basel, yang merupakan markas beberapa perusahaan kimia dan obat terbesar dunia. Di samping obat-obatan dan vitamin, industri itu juga menghasilkan plastik, tinta, dan bahan celup. Perekonomian Swiss menduduki peringkat pertama di dunia sejak 2015 pada inovasi global. Ekspor dan impor di Swiss. Ekspor utama Swiss adalah mesin dan peralatan, produk kimia farmasi, jam tangan, serta tekstil dan pakaian jadi, bahan mentah, makanan, minyak sayur, dan bahan bakar, menyumbang sekitar 1/4 dari total impor dan diangkut dengan kereta api, truk, dan tongkang. Impor unggulan lainnya adalah barang-barang manufaktur, kendaraan, bermotor, dan produk kimia. Secara tradisional, Swiss telah menjadi salah satu pelopor dalam meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan internasional, di mana perekonomiannya sangat bergantung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.